Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para ulama, para ustadz, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Faqih Abu Lais Samarqandi rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya barang siapa menjaga 7 kalimat di dalam kehidupannya, maka dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya, walaupun dosanya ini sebanyak buih di lautan, dan dia juga akan mendapatkan kenikmatan, kemanisan dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya akan baik, matinya pun juga akan baik. Lah 7 kalimat tadi yang dijaga adalah yang pertama, ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Hendaklah untuk memulai segala sesuatu dengan ucapan bismillah. Karena bismillah itu sangat luar biasa. Jadi keutamaan fadilahnya daripada bismillah. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan kalau tanpa adanya bacaan bismillah, fahuwa aqta, yaitu keberkahannya terputus. Bahkan kita makan, kalau kita enggak baca bismillah, maka setan ikut makan. Sehingga di saat kita ingat di tengah-tengah, oh tadi saya enggak baca bismillah, maka disunahkan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wasaniyatu ayyakula inda firaqi kulli syai'in alhamdulillah. Dan kalimat kedua yang harus dijaga adalah di saat selesai mengerjakan segala sesuatu, ucapkanlah dengan ucapan alhamdulillah. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan pada dasarnya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan daripada Allah, nikmat daripada Allah. Selesai kita mengerjakan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Misalnya habis makan, alhamdulillah. Habis apa saja kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wasalisatu ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Dan apabila lesan ini mengucapkan, berkata segala sesuatu yang tidak bermanfaat, suka bicara yang sifatnya sia-sia, maka ucapannya astaghfirullah. Artinya apa? Di saat lesan ini banyak bicara hal yang sia-sia atau bahkan mengandung dosa yang tidak ada manfaatnya, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita membuat satu majelis, atau bahkan misalnya kita lagi nongkrong bareng-bareng, banyak yang kita ucapkan, akhir daripada ucapan kita itu maka sunnah yaitu mengucapkan daripada doa kifarat majlis.
Kenapa? Karena dengan doa kifaratul majlis itu maka segala dosa, segala kesalahan yang terjadi di majelis itu maka akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'atu ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Dan ucapan yang keempat yang harus dijaga yaitu apabila hendak melakukan segala sesuatu yaitu dengan ucapan insyaallah. Artinya apa? Artinya tidak pernah memastikan sesuatu yang belum dia kerjakan. Suatu contoh, wah kalau saya besok pasti datang. Itu bukan ciri orang beriman, Pak. Tapi orang beriman itu segala sesuatu yang hendak dikerjakan maka diawali dengan insya Allah. Insya Allah besok saya datang. Jadi nggak pernah memastikan. Bahkan kalau ngutang sekalipun, insya Allah bulan depan saya kembalikan. Kenapa? Karena ada juga orang yang meyakinkan, udahlah pokoknya pasti bulan depan saya kembalikan. Ternyata sudah 2 tahun nggak kembali juga. Nah, disinilah ya perlunya kita jaga ucapan apabila hendak melakukan sesuatu, yaitu diawali dengan ucapan insya Allah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita yang terjadi ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dalam hidup ini yang terjadi keinginan Allah. Kadang-kadang kita inginnya A, nggak taunya inginnya B. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Dan kita terima bersih hanya nurut saja apa sih yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya di saat kita mau melaksanakan sesuatu, ucapkanlah insya Allah. Wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ucapan yang kelima yang harus dijaga adalah apabila menghadapi segala sesuatu pekerjaan atau segala sesuatu yang kita tidak senang, yang kita tidak suka, atau pekerjaan itu berat, permasalahan itu sangat rumit dan berat, yang memang kita secara akal nggak mampu, maka disitulah kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan itu bentuk pengakuan bahwasanya yang punya daya dan upaya hanya Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa dan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di saat kita menghadapi segala sesuatu yang berat, kita perbanyak mengucapkan daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka segala sesuatu tadi akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun Pak, itu pasti ringan. Tapi kalau enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, seringan apapun terasa berat. Ya kan? Sebenarnya ringan karena enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala terasa berat. Kenapa tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak menyadarin dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wasadisatu ayyakula idza asabathu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan yang keenam yang harus dijaga adalah apabila tertimpa suatu musibah, maka ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini pun juga bentuk daripada penyadaran bahwasanya semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kadang-kadang Pak, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kan biasanya ya, yang sudah terkenal diucapkan apabila ada orang meninggal dunia. Ya kan? Makanya misalkan kita ada sesuatu ya,
Atau misalnya kita bawa pena, tiba-tiba pena kita jatuh, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kata sebelahnya, siapa yang meninggal? Karena nggak paham. Padahal apapun yang terjadi, misalnya listrik mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang terjadi, yang bentuknya daripada musibah walaupun itu kecil, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sendok hilang, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan saya dapat amalan dari salah satu teman. Jadi kalau orang kehilangan sesuatu, sebelum dia ngomong kepada orang lain, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 11 kali. Insya Allah barang yang hilang tadi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengembalikan? Itu caranya Allah. Ya. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang kalau kita udah kehilangan, kita udah nggak sabar, Pak. Langsung keluar-keluar bahwasanya ini saya hilang. Sehingga kalau sudah keluar-keluar kemana-mana, itu sudah lain ceritanya itu. Ya. Jadi kalau saat kita kehilangan, sebelum kita bicara kepada siapa-siapa, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka insya Allah barang yang hilang tadi akan dikembalikan oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Was-sabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat ketujuh yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, hendaklah lesan kita baik di waktu malam maupun siang selalu perbanyak dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 7 kalimat inilah kalau kita jaga dalam kehidupan kita, maka akan mulia di hadapan Allah dan malaikat, dosa diampunin oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan, mendapatkan kemanisan dalam ketaatan, dan hidupnya dalam keadaan baik, matinya pun nanti juga dalam keadaan baik. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang didambakan oleh setiap manusia. Itu kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik itu diantaranya apa? Diantaranya sehat, Pak. Orang sehat itu berarti hidupnya baik. Kenapa? Karena kalau orang sehat kerja mudah, makan enak, tidur pun juga nyenyak. Itu orang sehat tuh. Karena kalau saat kita sakit, Pak, makan nggak enak. Walaupun makanannya itu enak, tapi terasa nggak enak itu makan. Dan tidur pun juga nggak nyenyak. Nah, terus termasuk kehidupan yang baik ini, punya anak-anak yang soleh. Ini kehidupan yang baik nih, ya kan? Karena walaupun kita miskin misalnya, kalau kita punya anak yang soleh, anak nurut, rajin ibadah, taat sama orang tua, adem, Pak, hati rasanya. Walaupun dalam keadaan miskin. Walaupun dalam keadaan kaya, kalau anak itu nggak baik, Pak, ya, kalau bahasa kasarnya belangsak lah ya, susah diatur, maka gak enak, Pak, rasanya. Lah kehidupan yang baik ini ya termasuk punya istri yang baik. Ini kehidupan yang baik. Makanya seorang suami kalau sudah punya istri baik, rasanya adem. Misalnya dikasih 10.000, alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Dikasih 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 10 juta, alhamdulillah juga. Ini suami ini adem rasanya, Pak. Ini istri yang baik nih. Jadi istri baik itu membawa ketenangan dalam kehidupan, membawa ketenangan dalam rumah tangga. Cobalah kalau istri yang nggak baik, ribet urusan, Pak. Dikasih 10.000, dibuang ke tong sampah. Di depan suami lagi ngebuangnya. Dikasih 100.000, masa cuman segini. Dikasih 500.000, masa cuman segini. Bahkan dikasih 10 juta pun, masa cuman segini. Jadi kagak ada syukur-syukurnya. Jadi kalau punya istri yang seperti ini, udah kayaknya banyak nek aja dah. Kayaknya udah nggak kerasan di rumah dah.
ya kan? Ya kalau yang banyak duit, orang kaya punya istri seperti itu kan, nggak kerasan di rumah. Kalau dia nggak beriman ke diskotik dia kan, mungkin cari macam-macam dia kan dengan duit yang banyak. Nah tapi kalau misalnya kagak punya duit, orang miskin, nah istri seperti itu di rumah kagak kerasan, bisa-bisa kan tidur di pos ronda. Nah disitulah ya, makanya Allah berikan kehidupan yang baik, ya. Teman yang baik itu luar biasa, Pak. Coba deh, kalau kita punya teman gak baik, gak enak rasanya, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah teman gak baik, yang namanya orang gak baik, itu sifatnya merusak. Inilah bedanya teman yang baik dan teman yang gak baik. Ada teman baik, teman buruk. Kalau teman baik, orang baik, dia itu sifatnya selalu ingin memperbaiki. Itu orang baik. Tapi kalau orang buruk, sifatnya ini pokoknya pinginnya ingin menghalangi dan menyingkirkan. Itu orang buruk, kan? Jadi kalau orang baik itu sifatnya ingin selalu memperbaiki, yang buruk pingin diperbaiki, itu orang baik tuh. Tapi kalau orang buruk, yang baik ingin disingkirkan, nah itu orang buruk tuh. Makanya kita naudzubillah lah, jangan sampai kita punya teman-teman yang buruk. Kenapa? Karena kalau sudah teman yang buruk, Pak, teman yang jelek itu bawaannya masalah melulu. Dan kita pun nggak tenang hidup, Pak, kalau punya teman yang buruk. Kenapa? Karena bawaannya dia itu mau menyingkirkan saja. Kita punya tetangga yang baik itu enak, Pak, ya kan? Keluar rumah tetangga senyum sambil tegur sapa, nawarin ngopi, nongkrong bareng sambil makan gorengan, itu kan enak. Coba bayangkan kita punya tetangga nggak baik, itu juga tersiksa juga rasanya. Coba bayangkan keluar rumah ketemu cuman muka masam, jadi mukanya asam, negor maka nggak pernah tuh. Nah kalau punya tetangga yang semacam itu kan nggak enak, Pak. Apalagi tetangganya banyak maling, masya Allah, udah kagak tenang banget dah, ya. Kita punya motor kagak tenang, punya apapun gak tenang. Bahkan kalau bisa punya kucing pun gak tenang kita. Lah makanya orang yang menjaga daripada 7 kalimat tadi, hidupnya pun akan hidup dalam keadaan baik, ya. Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mamatu khairun, dan matinya pun dalam keadaan baik. Lah mati dalam keadaan baik itu adalah mati yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah orang yang mati dalam keadaan baik. Tapi orang yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu juga nggak mudah. Apalagi nggak pernah latihan, nggak pernah zikir saat sehatnya, itu berat. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia ini yang diucapkan adalah sesuatu apa yang ada dalam hatinya. Kalau dalam hatinya ada kerjaan, maka kerjaan yang diucapin. Kalau ada perusahaan yang diucapin. Lagi ngap-ngapan itu, Pak. Makanya yang pernah saya ceritakan dulu itu, ada salah satu orang di kampung, saat mau meninggal dunia ditalkin dia dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi ternyata orang tadi tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Mulutnya terasa terkunci. Tapi anehnya dia mampu dan fasih untuk mengucapkan kopi, rokok, bisa itu. Ditalkin kalimat tauhid nggak bisa, giliran kopi rokok lancar. Kenapa? Karena selama itu yang ada di dalam hatinya kopi dan rokok. Maka orang kalau udah ketergantungan sama kopi dan rokok, Pak, itu berat juga, Pak. Kalau sampai masuk ke dalam hati, takut-takutnya nanti saat sakaratul maut ditaskil atau ditalkin dengan ucapan kalimat tauhid tidak bisa, tapi bisanya kopi rokok. Itu kan suatu masalah. Nah makanya kembali ke kehidupan kematian yang baik itu di saat meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW sampaikan
Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah, maka orang yang semacam ini pasti masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena matinya bawa iman nih. Dipastikan masuk ke dalam surga. Karena nggak mudah. Makanya saya ada kisah. Ada salah satu teman itu, salah satu perawat istrinya itu di rumah sakit Islam. Dia cerita bahwasanya dari 2000 orang Islam yang meninggal dunia, padahal ditalkin juga sama rohaniawannya itu kan. Ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Ternyata dari 2000 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya 3 orang saja. Yang lain gak bisa. Makanya di saat kita masih hidup, masih sehat ini, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah membaca daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena itu merupakan bekal untuk kita meninggal kelak. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pasti akan mengalami kematian. Masalahnya itu gitu loh. Ya. Jadi semua manusia itu pasti mengalami kematian. Siapapun dia orangnya. Walaupun manusia ini tidak ada yang menginginkan kematian, bahkan takut kepada kematian. Dan memang sifat manusia ini ada keinginan, ada keperluan. Kalau keperluan udah dijamin oleh Allah. Apa keperluan manusia? Keperluan manusia itu kan gak jauh daripada sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, walaupun jelek punya Pak pakaian Pak. Walaupun misalnya lungsuran dari orang punya itu pakaian. Pangan, yang namanya pangan setiap manusia itu udah ada jatahnya masing-masing. Walaupun memang kadar menunya itu biasa-biasa saja. Tapi yang namanya makan sebenarnya itu kan gak harus menunya enak-enak. Yang penting makan itu hatinya lagi senang, sedang lapar banget, wah itu apapun yang dimakan terasa enak, bahkan nambah. Kenapa? Karena kalau hati lagi nggak enak, ya, itu makan pun juga nggak enak tuh. Lagi kenyang, nggak enak juga makan tuh. Walaupun misalnya ada menu kesukaannya, tapi kalau kenyang kagak dimakan tuh Pak, nggak enak tuh makan. Enaknya makan itu yaitu di saat orang lapar. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Di situ letak kenikmatannya. Apalagi di saat kita makan itu makannya kurang, kita lapar makannya. Dan menunya kurang, wah itu bisa bersih. 1 butir pun kagak tersisa tuh. Bahkan itu sisanya pun ya kalau bahasa kasarnya bisa dijilatin tuh Pak. Saking nikmatnya karena kurang. Nah tapi di saat makan berlebih itu nikmatnya udah hilang, ya. Udah makan berlebihan, kekenyangan, udah kagak nikmat-nikmatnya tuh. Dan yang ketiga, keperluan manusia itu kan papan. Papan kan tempat, ya. Walaupun ngontrak kecil kan tetap ada, atau bahkan misalnya di bawah jembatan pun itu masuk papan juga, Pak. Jadi dengan 3 keperluan ini manusia udah bisa hidup. Lah, tapi untuk keinginan daripada manusia itu, yang namanya keinginan itu tidak selalu dikabulkan oleh Allah, kan? Karena keinginan manusia itu banyak. Bahkan ada 4 keinginan manusia ini yang tidak akan dikabulkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan manusia ini? Di antaranya inginnya muda, takut tua. Ini keinginan. Sehingga apa? Sehingga karena saking takut tuanya, dia ubannya disemir, Pak. Kenapa? Karena biar nggak kelihatan tua. Gigi udah pada copot, cari tuh gigi palsu. Biar apa? Kelihatan muda.
Atau bahkan kadang-kadang umur sudah 70 tahun biar kelihatan muda, celananya pun pakai ketat. Ya. Terus apa tuh baju kaosnya pun pakai kaos oblong doang, padahal udah kurus, udah krempeng daya. Jadi walaupun bergaya anak muda, tetap saja kelihatan tua. Jadi manusia itu inginnya selalu muda dan takut tua. Tapi keinginan yang semacam ini tidak dikabulkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga keinginan manusia pinginnya sehat terus, gak mau sakit. Sehingga usahanya kalau dia berduit, semua dokter dikumpulin. Dokter yang khusus gigi ada sendiri, yang kulit ada sendiri, yang rambut ada sendiri. Pendek kata seluruh anggota badan ini masing-masing ada spesialis dokternya. Supaya apa? Supaya nggak sakit. Jadi keinginan manusia ini inginnya sehat, nggak mau sakit. Dan keinginan yang semacam ini itu pun juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat di dunia. Makanya Pak, walaupun orang ngumpulin dokter yang hebat-hebat, kalau sudah waktunya sakit, udah pasti sakit. Kenapa? Karena sakit itu pada dasarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kan orang banyak duit Pak tapi sakit. Banyak tuh. Jadi pinginnya sehat manusia itu, gak mau sakit. Tapi keinginan yang semacam ini keinginan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat di dunia. Terus keinginan manusia pinginnya kaya, takut miskin. Ini pun juga gak dikabulkan di dunia oleh Allah. Kenapa? Karena yang namanya kaya miskin itu merupakan isi daripada kelengkapan dunia. Kaya dan miskin itu merupakan sudah takdir daripada Allah. Kalau memang sudah ditakdirkan kaya, walaupun cuma mainnya HP Pak, pencet HP melulu, itu duitnya banyak, duit datang sendiri. Kalau memang takdirnya miskin, walaupun berangkat malam, pulang malam, sampai anaknya nggak kenal, kalau takdirnya miskin, tetap saja miskin. Kenapa? Karena yang namanya miskin itu salah satu isi daripada dunia Pak. Ada kaya, ada miskin ini agar supaya kehidupan dunia ini bisa berputar dan berjalan. Coba deh, kalau semuanya orang kaya Pak, ribet Pak. Coba deh, misalnya satu kampung ini kaya semuanya, susah. Cari pembantu maka gak ada, cari supir gak ada, bahkan yang mau jadi tukang sampah gak ada. Kan repot urusan. Coba dah, misalnya di Jakarta ini tukang sampah itu mogok selama 1 minggu aja Pak, itu bisa jadi lautan sampah ini Jakarta. Artinya apa? Artinya di sini adanya kaya dan miskin itu semuanya mempunyai peran. Ya. Artinya yang kaya jangan bangga dengan kekayaannya, yang miskin pun jangan merasa hina dengan kemiskinannya. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu pada dasarnya memang sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang namanya kenikmatan, belum tentu orang kaya nikmat. Kadang-kadang orang miskin ini lebih merasakan kenikmatan daripada orang kaya. Suatu contoh gini Pak, ada orang miskin banget, dikasih ayam kampung Pak, itu dihabisin Pak. Bahkan sampai tulang-tulangnya pun itu bisa habis, sum-sumnya pun habisin juga itu. Merasa nikmat. Tapi kalau orang kaya dikasih ayam kampung daging, udah kagak ada kesannya kan. Ini udah makanan saya sehari-hari itu, ya kan? Ya kalau saya rasakan sendiri Pak, dulu waktu di kampung itu, kalau di kampung itu kan makannya tiwul dulu. Orang Jawa tahu tiwul itu ya, gaplek tiwul ya. Pokoknya kadang-kadang pisang saya ngalamin itu dibuat apa itu nasi, saya ngalamin itu. Dan kalau mau makan nasi putih ya, nasi beras, wah itu paling enggak itu ya tiap mau selamatan ada hajat itu kan, atau bahkan istilahnya punggahan, pokoknya hari-hari tertentu saja ya,
Dan kalau sudah ngadepin bulan puasa, kurang 1 bulan puasa itu, wah itu udah senangnya minta ampun tuh kan. Kenapa? Karena nanti munggahan ini akan makan nasi putih. Wah seneng banget Pak. Bahkan nanti akan makan daripada ayam. Wah seneng banget tuh. Jadi memang kesannya kenikmatan sangat luar biasa. Lah tapi untuk zaman sekarang udah gak ada kesan Pak. Ya kan? Jadi seperti makan beras, nasi putih itu udah biasa tuh. Kesannya udah biasa tuh. Bahkan makan ayam itu pun juga udah gak ada kesan tuh. Ya. Nah itulah ya termasuk keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inginnya manusia ini juga diantaranya adalah ingin hidup terus takut mati. Ini keinginan manusia nih. Ya. Jadi ingin hidup terus takut mati. Nah, keinginan yang semacam ini enggak tertunaikan juga di dunia. Tuh kan? Sehingga setiap manusia itu punya jatah masing-masing. Dan kematian itu pasti akan datang pada siapa saja tuh. Walaupun kita takut matinya bagaimanapun, kalau sudah kematian datang itu tidak bisa ditolak. Lah makanya tugas kita adalah bersiap-siap kapan kematian itu datang, kita siap menghadapinya dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Makanya 7 kalimat tadi hendaklah kita jaga dalam kehidupan kita, yang pada dasarnya 7 kalimat tadi ini adalah kalimat yang memang sudah tersebar luas, terbiasa dalam kehidupan kita bermasyarakat, cuman tidak semua orang bisa mengamalkan. Kadang-kadang makan saja nggak baca bismillah. Kadang-kadang apa itu istilahnya setelah melaksanakan sesuatu nggak mengucapkan alhamdulillah. Ataupun kadang-kadang di saat dia mau melakukan sesuatu langsung dipastikan, tenang saja pokoknya besok pasti saya garap. Tenang saja besok pasti selesai. Insya Allah nggak pernah diucapin. Atau bahkan setelah melaksanakan atau mengucapkan sesuatu yang nggak bermanfaat, yang berusaha nggak pernah beristighfar. Dan begitu juga apabila tertimpa musibah tidak pernah mengatakan istirja. Jadi istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan kadang-kadang di saat mendapatkan musibah apa saja yang disebut, apa saja yang disalahin. Atau bahkan kadang-kadang kalau di Jawa Pak ada istilah misu-misu itu kan. Mendapat musibah bukan istirja tapi misu-misu kadang-kadang. Muarah ke siapa saja. Nah, makanya 7 kalimat ini hendaklah kita jaga dalam kehidupan kita agar supaya kita hidup dalam kebaikan, dan suatu saat kalau kita meninggal pun maka meninggalnya juga dalam kebaikan. Kenapa? Karena setiap manusia udah pasti meninggal lah, ya kan? Walaupun sekarang itu kan kadang-kadang orang kalau sudah diajak bicara masalah kematian Pak ngeri Pak. Kadang-kadang kalau sudah diajak bicara masalah kematian ngeri, takut katanya. Udah deh kamu jangan bicara masalah kematian, ngeri. Padahal sesuatu yang ngeri itu suatu saat akan datang. Nah makanya saat kita sehat ini, kalau kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti saat kematian datang kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita sehat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti suatu saat kalau sudah kematian datang, maka kita tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disambut oleh para malaikat, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya perjalanan terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di dalam surga Pak, semua keinginan tercapai. Ingin muda terus, nggak tua-tua, memang muda terus. Ahli surga kan umurnya 33 tahun Pak, itu kan kuat-kuatnya orang tuh. Muda terus, nggak ada yang tua, nggak ada yang beli keriput, nggak ada nanti yang giginya rontok, nggak ada yang beruban. Jadi di surga besok itu muda terus, tidak akan tua-tua. Dan di surga besok keinginan manusia yang berupa inginnya sehat terus, nggak sakit-sakit, itu terlaksana di sana.
Jadi di surga itu nggak ada ceritanya orang sakit. Makanya kalau misalnya ada dokter kagak laku dokter di surga, nggak ada yang sakit Pak. Bahkan nggak ada yang buang air juga di surga. Jadi makan minum semuanya, yaitu dikeluarkan dengan berdahak. Bahkan keluar lewat keringat. Itu di surga itu. Jadi kalau kepingin sehat terus di surga, jangan di dunia. Kalau di dunia ini nggak bisa. Kalau di surga sehat terus, nggak sakit-sakit. Keinginan di surga besok, inginnya kaya terus, nggak miskin-miskin, itu juga terlaksana di sana. Karena di surga itu semua jadi raja. Nggak ada ceritanya orang miskin di surga. Semua jadi raja Pak. Yang namanya laki-laki, ya, itu dalam hadis Tirmidzi itu mempunyai istri 2 wanita dunia. Jadi wanita dunia itu 2. Terus beda dari surga itu apa itu kayak dayangnya lah, itu 70.000 Pak. Itu satu laki-laki itu. Dan semua bidadari yang ada di surga itu bisa digaulin semuanya. Jadi raja di surga. Itu keturutan besok. Tapi kalau di dunia Pak kagak keturutan. Hidup selamanya di surga, enggak mati-mati itu. Ya kan? Jadi hidup selamanya di surga. Kalau udah di surga enggak ada yang namanya kematian. Pokoknya hidup senang, tidak ada kesusahan, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman ini targetnya dalam kehidupannya ini bukan hanya kehidupan dunia, tapi yang utama adalah kehidupan di dalam akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di sana senang selama-lamanya, tidak ada susah untuk selama-lamanya. Harapannya bukan hanya kita masuk surga, bahkan keluarga kita, teman-teman kita, orang kampung kita, atau bahkan seluruh alam kita harapkan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.